Reshuffle, udah, uangnya ada, tinggal belanjakan. Produk dalam negeri aja sulit. Evaluasi terkait dengan kinerja menteri itu harus dilakukan secara lebih seksama, terutama menteri-menteri yang punya hubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik. Pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Indonesia Maju kian menguat setelah adanya kekecewaan dari Presiden Joko Widodo terkait sejumlah menteri yang sering menggunakan anggaran belanja produk impor untuk kegiatan operasionalnya. Dilansir dari Kompas.com, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, jika benar akan ada reshuffle, ada 3 menteri yang berpotensi dicopot. Yang pertama adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan menuai kontroversi terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Dia banjir kritik lantaran mengaku tak bisa mengontrol keberadaan mafia minyak goreng. Yang kedua, menurut Kunto adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pada pertengahan Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan didemo oleh kaum buruh lantaran menerbitkan peraturan baru mengenai dana jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Yang terakhir adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Menteri Agama belum lama ini menuai sorotan warganet karena mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Meski demikian, menurut Kunto, reshuffle merupakan hak prerogatif atau kewenangan penuh Presiden. Meski kinerja menteri-menteri tersebut dinilai kurang baik oleh publik, belum tentu mereka yang bakal dicopot. Sejumlah menteri pun disinggung terkait hal ini. Presiden Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kepada menteri yang masih gemar menggunakan anggaran belanja untuk produk impor. Capaian kinerja sejumlah kementerian dan BUMN pun tak memenuhi target pembelian produk dalam negeri. Pesan Presiden disampaikan saat memberi arahan soal aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan. Produk dalam negeri aja sulit. Pendapat mengenai isu perombakan kabinet ini pun muncul dari partai pengusung Joko Widodo. Partai ini mendukung penuh reshuffle guna mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, Presiden Joko Widodo pasti akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum merombak kabinetnya, termasuk mengajak bicara pimpinan parpol koalisi. Tidak pernah reshuffle yang dilakukan oleh Pak Presiden tanpa melalui dialog dengan para ketua umum partai politik pengusungnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Pak Jokowi itu memegang etika politik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyerahkan sepenuhnya rencana perombakan kabinet atau reshuffle kepada Presiden Jokowi. Arsul mengharapkan menteri baru yang terpilih bisa bekerja sesuai indikator program Presiden. Ini bagi P3, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Karena memang menurut konstitusi kita, ya, reshuffle yang berarti mengangkat dan memberhentikan menteri itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kami tentu percaya bahwa Presiden memiliki ukuran-ukuran objektifnya. Objektif misalnya dalam mengganti menteri, dan objektif pula dalam mengangkat menteri. Pandangan perombakan kabinet ini pun muncul dari pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan evaluasi terhadap menteri perlu dilakukan secara seksama. Burhanuddin menambahkan, reshuffle yang sering dilakukan juga akan menimbulkan citra yang kurang baik.
Sebab kalau misalnya reshuffle terlalu sering dilakukan juga nggak bagus. Jadi seolah-olah pihak yang ditunjuk oleh presiden tidak cukup cakap sehingga harus dilakukan reshuffle berkali-kali. Jadi reshuffle penting dilakukan, tapi juga jangan terlalu sering, apalagi waktu juga makin mendekat 2024. Dan karenanya evaluasi terkait dengan kinerja menteri itu harus dilakukan secara lebih seksama, terutama menteri-menteri yang punya hubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik. Sebelumnya, isu reshuffle ini mencuat setelah adanya ancaman dari Presiden Jokowi terkait sejumlah menteri yang masih menggunakan anggaran belanjanya untuk produk-produk impor ketimbang produk dalam negeri. Jokowi sangat geram karena barang-barang kebutuhan operasional kementerian, BUMN, bahkan alat kesehatan dan seragam TNI Polri pun masih menggunakan produk impor. Padahal produksi dalam negeri pun tak kalah saing dengan produk luar negeri. Pratikno pun meluruskan bahwa Jokowi ingin pemulihan ekonomi dengan upaya belanja negara untuk produk dalam negeri agar dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tak hanya bagi kementerian, BUMN, dan TNI Polri, kita semua diharapkan mampu menggunakan produk dalam negeri seutuhnya demi percepatan proses pemulihan ekonomi yang nantinya akan menguntungkan kita semua. Mari kita bergotong royong agar produk dalam negeri semakin dikenal di negara sendiri, bahkan di luar negeri.